Baik teman-teman, selamat pagi sekali lagi. Ini layar. Nah, saya mau gedein aja deh biar kelihatan. Mohon izin. Aduh, ini kenapa lama banget ini? Tumben-tumbenan lambat. Oke, teman-teman yang dilihat di layar ini adalah yang paling kiri atas itu teman-teman binus. Waktu saya ngajar di Alam Sutra yang kebanyakan jadi harus ngajarnya. Gak apa-apa Mas. Oke, Mas Immanuel Giku, tolong tulis di chatnya ya. Jangan sampai lupa untuk nulis di chatnya posisinya Mas Immanuel Giku di mana. Giku. Di kiri atas itu teman-teman dari Alam Sutra yang mix jadi global, kelas global. Jadi biasanya pakainya di kelasnya itu pakai bahasa Inggris campur gitu. Yang di sebelah kanan atas itu adalah Pak mentor saya, dua mentor saya kanan kirinya itu namanya Pak Eko dan Pak Teguh. Yang dulu menolong saya dulu, saya jujur ya, saya punya utang kartu kredit tuh banyak banget dulu. Terus mereka lah yang menolong saya, nggak kasih bayaran duit apa apa, tapi ngajarin caranya. Akhirnya sampai sekarang udah nggak punya utang lagi kartu kredit. Jadi gitu. Dan kebetulan masuk di Smart FM radio, jadi waktu itu ngisi di radio juga, kadang-kadang diminta. Terus juga di kiri bawah itu adalah adik saya yang kedua. Nah, itu adik saya sama istrinya sama dua anaknya. Nah, saya ajarkan mereka investasi. Tengah-tengah itu adalah rekan-rekan kerja saya yang udah mau pensiun, yang sampai saat ini masih kerja tapi udah mau pensiun di Periplus. Mereka saya ajarkan belajar untuk investasi sebelum nanti takutnya mereka kalau nanti udah pensiun kan mereka bingung mau kerja apa lagi, mau cari apa. Nah, saya ajarin mereka investasi gitu. Dan sebelah kanan di bawah itu adalah rekan-rekan mahasiswa yang kelas reguler. Ya, itu kami lagi nongkrong lagi belajar investasi bareng di Starbucks yang ada di Kemanggisan ya. Nah, saya lanjut ini kok ini. Oke. Nah, ini saya lewatin aja, tapi kita mau belajar tentang paling nggak tentang hak kita sebagai masyarakat yang harus perlu kita tahu. Ini ayah saya, pengantar dulu. Ini ayah saya, wajahnya nggak mirip ya sama saya ya. Ya, karena masih inget kan, saya udah cerita di awal, saya anak adopsi. Ayah saya ini orangnya keras banget dari Timur-Timur. Jadi kalau ngajarin keuangan sama saya, bisa dipukul pakai kayu sama sapu, ya. Jadi kalau kita terima duit jajan, terima duit dari orang, kita harus nyatat di buku pelajaran. Di buku ya. Di buku harus pencatatan keuangan harus itu. Tapi dulu saya bilang, gila, ini jadi ayah kok dendam banget sama anaknya ya, kayaknya ya. Kalau mukulin sadis gitu. Tapi ternyata manfaatnya sampai berefek sampai sekarang sih buat anak saya juga soalnya. Ya. Jadi sekarang kalau keuangan-keuangan gitu teratur banget. Waktu itu tapi dialah yang paling penting. Nah, ini teman-teman mahasiswa BINUS dari setelah pas mahasiswa habis itu mereka udah pada lulus. Mereka sekarang sorry, mereka lagi sebentar lagi udah mau lulus, tapi kami tetap berinteraksi karena mereka wajah yang ada terpampang di sini ini adalah wajah orang yang naruh duitnya, anak-anak muda yang naruh duitnya di reksadana dan di pasar modal gitu. Mereka cuma butuh arahan karena mereka dulu kenalnya adalah binomo, forex gitu. Ya, jadi duitnya langsung ambles hilang. Nah, ini mereka sampai sekarang saya masih berinteraksi. Jadi udah jadi kawan saya sekarang, bukan jadi mahasiswa lagi, udah jadi kawan saya. Ya. Nah, saya mau cerita yang ini. Teman-teman, di dalam materi salah satu materi ada namanya hak-hak warga negara. Kalau teman-teman lihat di pasal 27, tiap-tiap warga negara ada berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, ya. Pasal 28 ini nanti dalam ujian biasanya keluar. Akan ditanya, pasal apa aja sih yang termasuk hak, pasal apa yang termasuk kewajiban. Pasal yang hak adalah salah satunya misalnya pasal 28B ayat 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga.
Nah, pasal 28B ayat 2 yang paling bawah ya, itu nulis gini, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan atas dari kekerasan maupun diskriminasi. Jadi, sebenarnya teman-teman punya saat ini udah sebesar seusia Anda saat ini, berarti pertama hak-hak warga negara itu tercapai karena Anda punya sampai sekarang Anda bisa bertumbuh dan berkembang ya dari orang tua, dan sekarang Anda bisa bekerja ya. Jadi pasalnya jadinya kokoh, kuat untuk mendukung Anda gitu. Nah, harusnya yang ingin nanti saya angkat adalah pasal 27 ayat 2 di mana Anda berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan Anda pasal 28 ayat A-nya yang bagian A ingin mempertahankan hidup Anda. Nah, caranya gimana? Nanti saya ajarkan. Yang sebelahnya adalah pasal tentang kewajiban Anda. Jangan sampai lupa. Sorry, ini ketutupan, ada presentasi saya ketutupan wajah Anda semua nih. Jadi Anda wajib menghormati hak asasi orang lain. Jadi, artinya Mbak Citra berarti harus menghargai Mas Herik kalau misalnya Mas Herik bangun usaha ya. Misalnya Mas Herik itu punya investasi, punya tabungan, Mbak Citra harus menghargai itu. Jangan Mbak Citra nggak bisa memarahi Mas Herik, bilang Mas Herik nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak bisa. Karena Mas Herik punya kewajiban, Mbak Citra juga punya kewajiban, Mas Yutaka juga, semuanya punya kewajiban untuk bisa menghargai hak asasi orang lain. Mungkin hal ini nggak terlalu menonjol kalau misalnya kita berada sebagai warga negara di Cina. Tapi kalau di Indonesia, hak ini punya banget kita sebenarnya. Bahkan orang masyarakat yang masuk dalam masyarakat miskin pun klasifikasi sebagai warga negara yang kelas menengah ke bawah, Anda punya wajib menghormati hak asasinya gitu ya. Nah, terus kemudian tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara ya. Nah, pertahanannya gimana? Keamanannya Anda caranya bagaimana ikut terlibat? Kalau Anda di Korea, Anda wajib militer. Tapi kalau Anda di Indonesia melakukan pertahanan, itu cukup dengan salah satunya, yaitu kita bilang cintailah produk-produk Indonesia. Kan ada iklannya begitu terus ya. Ya, Titi Puspa ya. Nah, cintailah produk-produk Indonesia. Dan kedua adalah Anda lakukan investasi di Indonesia. Ya. Ada seorang mahasiswa BINUS online namanya Ibu Ika, adalah senior Anda. Ibu Ika ini pernah cerai, lalu dia punya utang banyak, dikejar debt collector, lalu dia akhirnya curhat itu ke saya. Lalu gimana ya Mas ya, menjernihkan nama saya gitu. Waduh, kok bisa gitu Bu ya? Bisa dikejar debt collector. Iya, saya ngeri banget debt collector. Gampang Bu. Catatan hitam kita di Bank Indonesia, itu bisa itu nggak bisa hilang, tapi itu bisa diamankan dengan ketika Anda berinvestasi di Indonesia gitu ya. Teman-teman, mohon maaf dulu nih, aku nih kayaknya teman-teman matiin dulu deh layar videonya aja, soalnya aku keberatan sehingga akunya nggak bisa, internetnya mati-mati terus nih, internetnya takut nggak kuat. Thank you ya, sorry ya, minta izin dulu Mas Firman Hidayat, minta izin dulu ya, stop screen dulu supaya aku nggak terlalu berat, karena di sini aku mati-mati terus nih, sedih juga nih. Oke, ini aku lanjut dulu. Ini karena terkait dengan, ini adalah sesi 5 yang terkait dengan hak dan kewajiban. Jadi ada tugas-tugas Anda juga terkait dengan tema sesi 5 ini.
Oke, saya lanjut ya. Baik, ini saya lanjut aja. Nah, di 2020 terkait dengan hak asasi Anda tuh punya hak untuk menabung sampai sekarang. Anda juga punya hak untuk eh, berinvestasi ya, gitu. Nah, kasusnya 2020 itu ada pernah yang namanya, mungkin Anda pernah dengar investasi bodong miles ya. Ya, ini saya juga dikasih tahu oleh teman-teman yang ada di Jogja ya. Mereka, waduh, untung Pak, saya nggak ikut nih. Eh, saya nggak ikut dan teman-teman udah hilang puluhan juta gitu ya. Oke, berikutnya yang kalau di Jakarta itu saya lupa namanya apa, itu di Depok ya. Ada namanya di Depok. Waktu itu ada ini juga. Mungkin kalau teman-teman masih ingat bisa chat ke saya. Kalau yang di Depok itu yang jadi koperasi, aslinya pakai nama koperasi tapi ternyata itu investasinya skema Ponzi ya gitu. Nah, langsung berikutnya adalah dibobol nih, diungkap juga masalah korupsi di asuransi Jiwasraya. Kan kasihan dong. Jiwasraya namanya udah lama ternyata bobrok banget kan gitu. Duitnya yang dipercayakan dari masyarakat ya. Jadi ini kita udah ngomongin negara nih, masyarakat ya. Jiwasraya itu udah terkenal, duitnya masyarakat tuh banyak ke sana, tapi ternyata di dalamnya itu dimanfaatin buat korupsi, buat diinvestasiin secara tidak benar. Ya, jadi manajemennya yang nggak benar. Kasihan masyarakatnya, duitnya kasihan gitu, ya. Jadi menyedihkan juga sebenarnya, ya. Nah, lanjut. Berikutnya adalah namanya investasi bodong Mia Gold, ya, gitu ya. Jadi saya dikasih tahu juga nih teman-teman dari Jogja ya, ya ada juga yang ikut nih gitu ya. Saya lanjut ya. Jadi sebenarnya masyarakat kita itu kesimpulannya simple. Masyarakat kita kurang lebih kalimatnya pendeknya, masyarakat kita kurang paham atau kurang melek finansial. Hasil penelitian saya pun masyarakat kita itu sebenarnya kurang dalam hal literasi finansialnya. Oh, saya baru ingat nih, di sini ada namanya first travel ya, investasi ilegal. Terus kemudian ada Pandawa Group ya. Terus ada Koperasi Cipaganti, walaupun di Bandung Cipaganti kan terkenal ya, tapi koperasinya itu yang bermasalah ya. Terus kemudian yang itu ada satu lagi ya. Masalahnya adalah Anda punya hak buat berinvestasi, Anda punya hak untuk menabung, tapi kalau literasi finansialnya rendah, ya, maka Anda ketika Anda berinvestasi dan ternyata duitnya itu hilang, duitnya itu lenyap, maka Anda nggak bisa nuntut. Kadang-kadang Anda nggak bisa nuntut untuk duit Anda diminta kembali gitu. Kadang-kadang belum bisa kebayar juga ya. Moga-moga ini jangan sampai terjadi pada Anda ya, karena ini agak miris juga sebenarnya. Dari kecil kita udah diajarin, siapa yang di sekolahnya boleh di chat minta tolong. Siapa yang di sekolahnya dulu ada namanya buku tabungan? Coba di chat dulu, minta tolong. Oke, Mbak Novriani ada. Oke, sekolahnya keren nih, ada buku tabungan ya. Mas Amin Suroso ada, Mbak Marlina Putri di sekolahnya ada. Oke, Mas Yutaka ada gitu. Mbak Cynthia ada. Oh, halo Mbak Cynthia, berarti masuk ya, nanti saya tandain ya. Mbak Anissa juga ada, sekolahnya juga ada buku tabungan. Dulu saya di Bekasi sekolahnya ada buku tabungan ini persis banget. Buku tabungan ini di sekolah tuh diadain. Jadi kalau misalnya orang tua kasih, tolong titip untuk dimasukin, keluar masuk ya. Gitu. Waktu itu terakhir sekolah itu mau selesai, udah selesai, saya kurang lebih sisa duitnya itu mungkin sekitar 700.000 ya di zaman itu ya. Jadi cukup banyak masukin terus. Mungkin saya termasuk rajin, sering kasih duitnya 50 buat nabung. Pinter bener gitu. Sekolah yang mengadakan buku tabungan ini pinter bener. Jadi ngajarin Anda buat nabung, dan Anda
harus appreciate Anda diajarkan ini dari sekolah. Pertanyaannya adalah, ketika sekolah mengajarkan Anda menabung, Anda pernah nanya nggak duitnya ketika di sekolah itu ditabung, Anda nabung, duitnya itu dikemanakan? Saya yakin mungkin ada dua jawaban. Satu, duitnya dimasukin ke tabungan biasa sama sekolah. Jadi Anda cuma berinteraksi lewat buku tabungan. Kalau misalnya mau beli kertas ujian atau apa, tinggal tunjukin aja buku tabungan, langsung dipotong gitu kan. Option yang kedua, sekolah itu nggak mengajarkan Anda teknik menabung, tapi dia memutar duitnya ini. Bisa dia lakuin dia puterin duitnya untuk jualan atau segala macam, untuk di koperasi, atau dia diinvestasikan dulu, entah di saham, entah di reksadana pasar uang ya. Jadi Anda nggak tahu gitu ya. Yang penting pokoknya terakhir Anda udah lulus, duitnya dibalikin aja gitu. Tapi cara seperti ini bagus banget kalau sekolah tuh membiasakan Anda untuk menabung. Tapi akan lebih baik sekolah itu mengajarkan Anda teknik menabung ya. Karena ini salah satu bagian penting dari masyarakat Indonesia sendiri ya. Nah, ini saya bagi tips nih buat teman-teman kalau yang udah punya uang jajan mulai dari sekarang ya. Paling nggak kalau uang jajannya atau udah dari hasil kerjanya 3 juta per bulan atau 2 juta lebih per bulan, itu bisa nggak sih ditabungin? Itu bisa nggak sih pakai teknik ya gitu. Ini salah satu hak Anda untuk mendapatkan pendidikan terkait dengan literasi keuangan. Mentor saya dulu ngajarin saya demikian. Kalau terima gaji, kalau terima uang jajan, atau ayah saya juga nganjurin, kalau terima duit apapun, langsung duit itu misalnya ceritanya 100.000 ya, 20%-nya langsung dimasukin ke tabungan, 30%-nya buat wanti-wanti kalau tiba-tiba Anda butuhkan. Nah, 50%-nya Anda gunakan gitu. Saya pernah punya teman dekat dulu ya, waktu gajian pertama kali, ngerasain gaji sebagai orang yang pertama kali kerja 3 juta ya. Terus kemudian hampir kurang lebih mungkin setahun dia gajian, dia nggak punya tabungan, jadi dia seneng banget kan, terus punya uang, lalu duitnya itu dijajanin terus ya. Karena memang orangnya juga termasuk, kalau saya amatin memang sampai sekarang juga orangnya hedon gitu ya. Jadi memang demen jajan gitu. Jadi nggak ngerti teknik cara menabung. Mungkin bukan karena dia bukan karena dia sebenarnya pengen jadi hedon, tapi memang nggak ada yang ngajarin tekniknya untuk cara yang menabung yang efektif atau berinvestasi yang efektif. Saya lanjut. Nah, ini ada beberapa cara. Ini cuma tips saja. Kalau Anda nanti mau Anda juga bisa mencari pemasukan yang lain. Ini tips ya, intermezzo. Ini tekniknya nanti ini saya bagi buat teman-teman. Kalau nggak salah saya udah kasih. Ini buat dapetin tambahan uang kalau misalnya buat pemasukan. Ini survei Polis. Saya kemarin waktu itu ngasih tahu dimana kalau saya misalnya mau nambah pemasukan saya ya. Ini intermezzo ya. Ini bisa dicek di situ yang buat orang Indonesia, dan Anda dibayarnya PayPal ya. Oke, dulu saya ini anak IPS dulu ya. Saya benci banget sama matematika sebenarnya. Saya tuh nggak bisa pembukuan keuangan itu. Kalau nggak tahu kenapa ya, kalau belajar pembukuan keuangan akuntansi tuh kepala saya tuh sakit gitu. Matematika tuh saya bodoh juga, nggak bisa memang. Mungkin karena saya udah passionnya, mungkin cintanya juga mungkin untuk tentang sosial ya gitu. Tapi dalam perjalanan setelah S2 selesai, ternyata saya memasuki dunia pasar modal gitu ya. Dan ternyata saya baru mengetahui, belajar tentang, oh di negara ini ternyata ada bank-bank macam-macam ya kayak gitu ya. Ada macam-macam bank. Lalu ternyata setelah saya dalamin satu-satu, saya akhirnya harus baca laporan keuangannya dia. Makin menikmati saya membaca laporan keuangan. Padahal laporan keuangan itu termasuk adalah pembukuan keuangan akuntansi gitu.
Iya. Jadi berasa apa namanya? Luar biasa banget ya. Ini join saya lewatin. Nah, literasi finansial itu eh, adalah sebenarnya salah satu udah masuk menjadi salah satu hak Anda sebagai warga negara untuk mampu untuk mendapatkan hak tentang keuangan ya, selain hak Anda untuk mendapatkan pengetahuan tentang digital ya. Ini udah masuk salah satu ranahnya literasi finansial, Anda harus mendapatkan pengetahuan ini sebenarnya. Baiknya memang di waktu di SMP, di SD, sebenarnya udah ada sih. Dengan buku tabungan itu sebenarnya Anda udah mendapatkan literasi finansial, tapi ilmunya nggak dapat gitu. Jadi orang tua suruh Anda nabung, iya. Terus tapi habis itu di sekolah cuman buku tabungan. Soalnya taunya dari saya dari mana? Teman-teman saya share buat teman-teman ya. Adik saya yang ketiga tiap kali setiap bulan pernah memang suruh nabungin juga ya pakai buku tabungan tadi, tapi pernah terjadi di mana ketika disuruh dititipkan duit untuk di buku tabungan ternyata duitnya dikorupsi. Dan lebih ngerinya lagi, kami nggak tahu, sekeluarga nggak tahu di mana ketika ibu saya menitipkan uang untuk uang sekolah selama 2 bulan ya, berarti sekitar 1 juta ya, 2 bulan ya, berarti 500 itu duitnya dikorupsi, sampai gurunya ngasih tahu bahwa duitnya dikorupsi gitu selama 2 bulan ya. Ngeri juga. Nah ini di sekolah kebiasaan untuk di koperasi literasi finansial ya. Terus ini ada belajar untuk kewirausahaan, ada sekolah-sekolah yang ngajarin untuk cara jualan ya, ya gitu ya. Jadi untuk teknik-teknik belajar. Oke, ini adalah kasus investasi yang pernah terjadi di Koperasi Pandawa, lagi hits banget. Saya juga hampir terjebak ya untuk ikutan. Ada dosen juga curhat kehilangan 100 juta, ada juga saudara yang kehilangan 4 juta ya. Di kantor ini heboh nih Koperasi Bodong Pandawa ini ya gitu. Jadi ada juga di ibu di Jogja juga cerita dia punya gajinya, dibayangin ya, di Jogja gajinya 10 juta. Jadi segede apa coba kayak gitu. Di Jogja juga bisa hemat kan. Tapi dengan gaji 10 juta di Jogja, dia nggak bisa nabung, bahkan nggak bisa nabung sama sekali karena gaya hidup. Waktu awal udah gajinya 10 juta, pernah pernah nyicil mobil yang harganya kemahalan. Terus akhirnya gali lubang tutup lubang, nggak dikasih tahu ke suaminya. Akhirnya saya bilang waktu itu konsultasi ke saya, caranya gimana pak, jujur lah sama suami. Ah takut pak, ntar saya diceraiin gitu. Tenang aja, nggak usah takut ya gitu. Ini juga ada temen lucu, ada temen naruh saham ke saham 85 juta ya. Tapi lucunya ketika dia naruh di saham 85 juta, dia masih mau minjem ke saya ya, mau minjem ke saya sekitar 5 jutaan. Jadi berarti keuangannya itu bukannya soal banyak tidaknya, tapi kemampuan seseorang untuk ngelola keuangannya sendiri gitu. Lah, punya duit 85 juta tapi eh, kan saya tahu gitu. Waktu itu dia share duitnya 85 juta, tapi masih minjem lagi duitnya, mau minjem duit ke saya 5 juta. Buat apaan gitu kan? Aneh-aneh aja ya. Mungkin ada maksud tertentu kali gitu. Nah, ada juga adik ipar saya juga demen banget itu ya, mainan Gundam, tapi saya lewatin dulu ya, saya nggak fokus sini. Teman-teman, terkait dengan hak Anda, sekali lagi terkait dengan hak Anda di pasal tadi, Mas, kalau masih ingat pasal 28 atau 27 mengenai Anda punya kebutuhan, Anda punya hak untuk mempertahankan hidup. Caranya salah satunya bertahannya adalah Anda harus punya perencanaan keuangan. Ya, saya ingin memperdalam ini, bukan temanya berhenti di situ aja tentang hak Anda, tapi saya ingin memperdalam Anda tentang bagaimana merencanakan keuangan. Saya ingin share ini ke teman-teman agar menjadi inspirasi buat teman-teman belajar
jadi makin jago, lebih jago dari saya dalam mengatur keuangan, ya. Baik, kalau kita lihat di sini, ya, ini ekspektasinya nih teman-teman. Ya, kalau misalnya jadi ada usianya ya. Nah, sebaiknya kalau lagi masih muda, ya, teman-teman kalau bisa punya asuransi kesehatan sama asuransi jiwa, ya, itu penting banget. Kalau asuransi kesehatan, kalau Anda terus-terus nabung di asuransi kesehatan, berarti nanti duitnya memang nggak bisa balik karena udah Anda untuk membayar asuransi kesehatan. Nah, Anda harus nabung mulai dari sekarang, karena kalau nanti nikah, pengalaman dari saya ya, Anda nikah nanti pusing tuh nanti untuk biaya hidup, untuk biaya persiapan itu udah pusing. Nah, dulu saya nggak punya persiapan itu, tapi saya nikah tapi nggak punya persiapan, kepala saya pusing 7 keliling ya gitu. Tapi sekarang saya udah punya tahu tekniknya, maka saya bagikan. Nah, seringkali yang terjadi adalah generasi sandwich. Percaya atau enggak, coba ya kita chat ya, kita ini ya, kita tes ya. Kan ada konsep begini, orang tua kan udah biayain Anda nih sampai sekarang ya. Coba tulis di chat siapa di antara orang tua Anda yang udah bilang begini, nanti kalau di masa tua gantian ya. Atau siapa yang punya keyakinan begini, nanti di masa tua, ketika orang udah mulai tua, Anda punya hak, Anda punya kewajiban banget buat biayain orang tua gantian. Ayo, siapa? Ada mungkin di chat? Oke, Mbak Novriani. Siapa lagi? Mbak Putri Nada, Mbak Citra, Mbak Tiara, Mbak Marlina, Mas Amin, ya. Kayaknya sebagian besar ya, gitu ya, sebagian besar ya. Padahal yang paling baik adalah kalau dari sekarang orang tua punya dana sendiri, ngatur nabungnya sendiri. Jadi nanti pada di masa tua, orang tua harusnya tidak membebani Anda gitu. Tapi karena orang tua tidak mempersiapkan dana darurat, nabung lebih serius ya, karena nggak tahu tekniknya, menyebabkan namanya adalah generasi sandwich. Anda akan dibebani untuk membiayai orang tua ya, dan sekaligus ketika nanti Anda udah mulai punya anak ya gitu, Anda juga punya beban untuk membiayai anak Anda. Nah, begitu. Anda nggak terus kemudian nanti Anda juga akhirnya nggak bisa nabung. Nah, gitu. Saya pun saat ini berada di posisi sebagai generasi sandwich. Saya ingin berusaha memutus generasi sandwich ini. Jangan sampai saya nanti di masa tua nggak punya tabungan. Jadi saya sekarang gencar-gencarnya investasi gitu, menabung dan berinvestasi. Agak sedikit beda ya, menabung dan investasi. Nah, tapi nanti efeknya, jadi saya nanti berharapnya di masa tua saya nggak membebani anak saya, tapi saya justru memberikan peluang yang besar buat anak saya untuk menabung. Nah, Anda pasti berada di dalam situasi ini saat ini. Jadi, Anda sekarang harus gencar menabung ya gitu. Ya, Anda punya hak besar, Anda punya sekarang Allianz udah ada program. Nah, Allianz juga oke juga, silakan kalau ada mau ikut program tabungan dan proteksi ya. Silakan aja, nggak ada larangan. Yang penting tahu tujuannya ya, tahu tujuannya kalau nabung di sana. Saya nggak akan endorse walaupun di sini sebut Allianz, saya nggak akan endorse sama sekali walaupun ada contoh-contoh yang akan saya berikan. Tapi baiknya memang Anda berinvestasi di banyak tempat sehingga melebarkan sayap duit Anda ya, melebarkan pengalaman. Ini yang terjadi pada saya. Nah, kalau umur sekarang, kalau Anda lihat, teman-teman lihat di umurnya ya. Ya, itu ada investasi, ada tabungan paling dasar, Anda harus. Nah, anak-anak, ini saya juga udah mulai nabungin buat anak saya. Terus mulai harus ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan harus punya. Terus siapin, saya juga di sini saya juga udah mulai nabung dari sekarang untuk dana pensiun ya.
Saya tidak sebut mereknya, tapi biasanya saya sisakan dana pensiun. Dana pensiun itu nabungnya nggak harus setiap bulan. Ketika saya punya duit, saya bisa nabungin di DPLK, dana pensiun. Ya, saya sebulan aja, saya jujur buat teman-teman, saya sebulan bisa nabungin untuk 500 sendiri, 500.000. Jadi berharapnya target saya nanti di masa tua saya udah sekitar dapat mungkin 3 miliar atau 5 miliar gitu ya. Jadi itu strateginya. Nah, terus kemudian eh, kalau ada punya hutang-hutang di masa deket 30, kalau punya hutang-hutang lunasin hutang-hutangnya. Yang gede-gede lunasin hutang-hutangnya. Saya waktu dulu terlambat banget. Saya sampai S2 karena nggak tahu strategi menabung. Akhirnya sampai S2 selesai pun saya masih punya utang ya. Saya sampai S2 juga ngutang-ngutang, masih utang, terus kemudian akhirnya belajar investasi dari mentor saya hingga akhirnya utang itu sekarang selesai, nabung. Dan nanti Anda di masa tua ketika Anda masanya bukan produktif lagi, Anda baru pakai duitnya itu semua gitu. Amin, semoga kita di masa tua, kita sampai di masa tua kita ya, jaga kesehatan seluruhnya, sehingga nanti pada saat terakhir kita mulai merasakan warisan yang kita udah tabung sendiri. Kalau bisa bukan karena berharap ada warisan dari orang tua, enggak ya. Jadi strateginya Anda bisa nabung gitu. Nah, ini tips dari saya tadi. Kalau Anda terima gaji langsung ya, 10%-nya harus Anda nabung. Jadi kalau punya ada kewajiban rutin cicilan, Anda harus nabungin. Kalau Anda punya utang, cepat utangnya dilunasin. Ya. Kalau Anda punya THR, jangan dihabisin gitu. Kalau Anda punya THR atau namanya bonus tahunan, jangan dihabisin. Kalau memang nggak terlalu pengen dihabisin, langsung ditabungin. Nah, masalahnya adalah tahu nggak triknya mau nabungnya di mana? Nabung di bank, terus dipotong admin, nggak pernah dapat bunga. Nah, mau tahu nggak caranya? Ntar saya beberin ya. Dana darurat, saya kasih tahu triknya. Anda harus punya dari Anda, khususnya Mas Yutaka, itu harus siapin, simpen kalau nggak minimal 3 kali pengeluaran bulanan. Kalau Anda sekarang udah pengeluaran bulannya kurang lebih 1 juta atau 1,5 atau mungkin 3 juta, maka ketika Anda punya gaji, Anda harus mempersiapkan dana darurat. Tiba-tiba terjadi sesuatu sama Anda udah punya dana darurat. Nilainya berapa? 3 kali pengeluaran bulanan. Oke? Mulai nyicil dari sekarang 3 kali pengeluaran bulanan, ya. Kalau saya boleh share kepada Anda, saya bulanannya tiap bulan kurang lebih lah 5 juta, ya. Saya sendiri, ya, 5 juta. Oke? Berarti saya harus siapin dana darurat minimalnya 3 kali pengeluaran bulanan. Kalau Anda tajir, yang gak usah ngikutin tips ini, yang paling penting tekniknya. Ya, kalau Anda tajir gak masalah, yang penting tekniknya. 3 kali pengeluaran bulanan. Kalau Anda tajir pun, Anda mau jajanin duit Anda gak masalah. Yang penting minimalnya 3 kali pengeluaran bulanan. Masalahnya nyimpennya di mana, Pak? Tuh. Teman-teman, ini tips intermezzo. Ya, intermezzo. Nah, seringkali kalau kita nggak punya Allianz, nggak punya Manulife buat asuransi kesehatan, Anda bisa join di Kitabisa Plus. Cari tahu sendiri ya. Ini bukan endorse, tapi cari tahu sendiri. Ketika Anda merasa mungkin di asuransi duitnya nggak cukup, nah Anda bisa masuk ke ranah Kitabisa Plus. Di Kitabisa, Anda download aplikasinya, nanti cari tahu di sana. Sekali lagi ini bukan endorse, tapi saya ikut program ini karena ini ngebantu banget cari tahu di mana masyarakat Indonesia dikumpulkan duitnya, lalu kita bergotong royong untuk saling bantu kalau tiba-tiba kita terkena sesuatu ya gitu. Teman-teman, ini patron saya, jadi kiblat saya, namanya Warren Buffett, orang yang dulunya susah tapi kemudian jadi sukses karena strateginya. Jadi mulailah Anda untuk berinvestasi ya. Jangan banyak utang, terus kemudian jangan fokus cuman naruh duitnya di tabungan. Saya nggak endorse apapun, tapi jangan fokus pada tabungan. Anda harus belajar di tempat lain. Sebagai permulaan, jangan langsung misalnya lompat, oh ada Pak yang investasi forex,
Kalau Anda nggak punya ilmunya, jangan coba-coba ke situ, karena langsung misalnya tahu-tahu nanemin duit 20 juta, duit 20 jutanya pasti langsung hilang ya. Gitu. Saya lanjut. Nah, teman-teman, ini teknik instrumen investasi ya. Ada yang namanya saham, ada yang saham itu yang paling gampang dulu ya, saya yang paling rendah deh, yang paling rendah. Yang paling rendah itu namanya tabungan di bank. Udah terjamin sama LPS ya. Biaya adminnya 12.500 sampai 17.500 per bulan. Anda kalau duitnya nggak miliaran, maka bunganya nggak akan dirasakan. Tapi makin tiap bulan makin berkurang, ya, gitu. Jadi duitnya di sana akan kepotong terus, gitu. Yang kedua, ibu-ibu. Siapa yang di sini coba tunjuk jari, chat deh. Siapa yang suka nabung di emas? Siapa yang punya emas? Nggak ada maksud buat ini ya. Buat siapa yang gini aja deh. Siapa tunjuk jari yang suka kepengen investasi emas? Nggak ada nih, nggak ada yang nulis nih. Oh ya, Mas Immanuel. Terus siapa lagi investasi emas? Oke, Mbak Novriani, Tiara, Marcella. Nah, ada 2 tips ya. Sekarang gara-gara teknologi berkembang, ada orang pengen belinya emasnya cicil lewat online ya, emas cicil lewat online. Saya nggak rekomen apapun, tapi Anda bisa pelajari, coba cicilnya, lihat di Bukalapak punya Bukareksa atau ya apa yang tempat toko emas ya, terus atau Bukalapak atau enggak Tokopedia, atau enggak yang mungkin investasi mungkin nyaman kali ya kalau nyicil itu di Gojek. Sekarang udah bisa ya, Gojek gitu. Mas Firman, boleh 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 kasih tahu saya, Mas Firman juga udah ikut digital di mana Mas Firman? Mas Firman Hidayat. Izin Pak, saya Ya. ikut di Tamasya Pak. Oh, Tamasya. Oke, gitu. Tamasya. Udah cek di OJK ada, Mas? Udah Oh ya, daftar berat. di OJK. Yang penting ada OJK-nya itu buat sebagai polisinya supaya tahu bahwa Anda jangan sampai duitnya nanti hilang. Oke. Iya Ya. Pak. Thank you. Luar biasa. Ada juga kalau emak-emak itu sukanya sampai sekarang, nenek-nenek itu sukanya emasnya tuh bener-bener emas yang beli logam ya. Kayak mertua saya tuh pengennya belinya logam mulia gitu ya. Jadi atau enggak emasnya tuh gelang gitu. Nah, bagusan yang mana kalau mau beli emas? Emas yang gelang-gelang begini atau emas yang logam? Sebaiknya yang logam mulia. Karena kalau emas-emas yang kayak pakai anting, yang kalung itu kena potong ya, biaya pembuatan itu bikin nyebabin untuk kepotong. Kalau logam mulia nggak masalah. Nah, ada yang namanya obligasi ya. Obligasi itu memang paling untung kalau Anda punya duit 1 miliar ya. Kalau cuma 1 juta, walaupun dibolehin sama pemerintah, sayang, cuannya juga nggak dapet ya. Terus kemudian habis itu malah kepotong banyak pajak juga. Jadi pastikan Anda duitnya ya kalau bisa 1 miliar. Nah, reksadana. Reksadana itu modalnya cuma 100.000. Reksadana itu ngapain? Reksadana itu pengumpulan dana masyarakat ya, berapa minimal 100.000, tapi nanti sama fund manager diolah kembali ya gitu. Saya boleh nanti saya tanya ya. Nah, ini properti nih. Nah, ini properti itu minimal ya, minimum ya, beli rumah ya, orang yang generasi yang tua biasanya, atau mungkin dari Anda pengennya punya beli rumah tapi minimal punya duit 300 juta. Ya, kalau nggak punya duit 300 juta ya berarti pakai KPR dari bank ya. Pengalaman buruk saya menggunakan KPR dari BTN. Sekali lagi saya nggak mengatakan, saya cuma belajar dari pengalaman. Saya pernah pakai KPR BTN, ternyata diculasin sama BTN-nya ya gitu. Akhirnya saya pindah pakai bank, KPR-nya pakai bank swasta aja gitu. Saya cuma ngingat masa lalu waktu pakai KPR tuh jelek banget ya. Jadi ini belajar hati-hati kalau pakai KPR rumah, pelajari dengan baik, cari tahu sana sini informasinya dengan jelas ya. Deposito ya, deposito minimal 8 juta. Ada juga di SIM Niaga pakainya kalau nggak salah depositonya minimal 5 juta.
Ya, investasi tanah bagus Pak, silakan, nggak masalah ya. Investasi deposito juga bisa. Bahkan eh, kalau deposito minimumnya 8 juta ya, atau enggak 5 juta di Bank Semniaga ya. Tapi nunggunya ada waktu tenggat waktunya ya, 1 bulan atau ada tenornya ya. Perhatikan baik-baik, jangan keluar dari jangka waktunya, nanti kena potongannya juga lumayan ya, jangan ya. Yang terakhir adalah temennya dari reksadana adalah saham ya, investasi saham. Jadi Anda beli suratnya perusahaan, Anda beli suratnya perusahaan Bank BCA, Bank Unilever, perusahaan Unilever, perusahaan Indofood. Jadi Anda beli suratnya, beli surat surat dari perusahaan ya, jadi gitu. Itu bisa, dan itu ada tekniknya kalau nanti mau. Nah, saya mau tahu dulu nih, di antara yang jenis investasi ini ada investasi yang satu juga juga, yaitu rumah kos-kosan atau rumah kontrakan. Nggak dimasukin kan sini karena nggak terlalu biasa ya, gitu. Ini hal yang umum yang dilakukan. Saya boleh tahu dong, tolong ditulis siapa yang belum tulis jenis instrumen investasi apa aja yang belum pernah Anda ketahui, salah satu aja di sini. Boleh di chat reksadana Mbak Tiara. Terus jadi saya sekaligus biar pooling ya, biar saya ngadain polling juga biar tahu gitu. Mbak Tiara reksadana. Yang lainnya udah pada tahu nih? Ya. Kalau fintech udah pada tahu belum instrumen fintech kayak Investri, kayak Amarta, Coinworks ya. Obligasi pernah dengar tapi kurang paham. Oke, Mbak Cynthia. Yang lainnya mana? Oh, Mbak Novria nih kurang, baru tahu, baru dengar reksadana. Belum tahu tentang fintech, Pak. Oke, fintech ya. Nanti kita. Oke, reksadana sempat download, Pak, tapi nggak dipakai, udah dihapus lagi, Mas Amin Suraso. Oke. Eh, Mas Amin, boleh tahu nggak aplikasi apa ya yang reksadana? Apa itu, Mas Suroso? Mas Amin Suroso? Boleh di chat? Belum Pak. Oh, belum Pak. Sempat ke cryptocurrency sama Mas Firman. Saya juga sempat main Bitcoin, Mas. Gitu. Oh, Mas Amin Suroso, Bibit ya. Bibit kalau di saham pakainya aplikasinya namanya Stockbit. Tapi Bibit itu dan maupun Stockbit, dia setahu saya bukan sekuritas, tapi dia app, apa namanya, pihak ketiga ya. Jadi kayak setara, Bibit itu setara seperti Bareksa ya. Ya, jadi aplikasinya silakan buka, lihat Bareksa gitu ya. Eh, Bibit kemarin sempat kena kasus, silakan aja search di internet. Ada sedikit masalah di Bibit, masalah ringan sisa, tapi CEO-nya sampai minta turun sama investornya ya gitu. Oke, nggak ada lagi nih, dah. Oke, terima kasih atas sharingnya. Jadi banyak penasaran, kurang lebih belum paham tentang investasi reksadana. Mungkin dari Anda sedikit aja ya. Dari Anda mungkin nggak, kalau saham itu berarti Anda yang turun sendiri. Nah, kalau reksadana Anda nggak perlu turun, nggak perlu apa namanya, pusing dengan investasinya, tapi Anda cukup masukin dananya. Kalau Mas Witaka, kalau apps reksadana yang Bapak rekomen apa? Kalau saya sebagai pengguna ya, sebagai pengguna saya saranin Indo Premier. Dia sekuritas sekaligus reksadana pasar uang, tempat teraman, duitnya resikonya kecil banget. Tadi dari pengalaman nyaris nggak ada resiko sih, resikonya kecil, tapi bisa, resiko tuh tetap ada, yaitu duitnya hilang. Hampir semua investasi juga bisa, resikonya yang paling gede adalah duitnya hilang. Tapi dari pengalaman saya udah jalanin dari 2017, investasi yang menurut saya enak ya di reksadana pasar uang dengan sekuritas langsung ya, dengan namanya Indo Premier. Kalau ada Bareksa itu nggak apa-apa, boleh juga. Bibit juga boleh, nggak apa-apa, tapi mereka bukan sekuritas langsung.
Mereka adalah pihak ketiga yang ngebantu sebagai portal gitu. Jadi kalau di saya Mas Yutaka, kalau saya pakainya Indo Premier ya buat reksadana. Semua rekan kantor saya ajarin, saya adain kelas tentang reksadana. Adik saya suruh juga untuk masuk di reksadana, ibu saya juga, semuanya. Jadi belajar cuma dari pengalaman ya. Bahkan yang teman-teman binus online yang kemarin juga, yang senior juga saya ajarin. Minimum berapa? Minimumnya percaya nggak? Cuma 100.000. Bukan rutin ya, udah 100.000 aja. Oke, saya lanjut dulu ya. Ini fintech. Teman-teman tuh sebenarnya kalau udah download, siapa yang punya Gojek? Nanti Mbak Tiara kita bahas ya. Oke, siapa yang punya Gojek di sini? Siapa yang punya OVO? Siapa yang punya? Tulis ya. Saya punya, tapi Mbak Putri apa? OVO, Gojek, tulis ya. Ya punyanya apa? Jadi Anda punyanya apa? Oh, Gojek, OVO, Dana, apa? Terus kemudian Investri kah? Terus Coinworks, Dana Mas, Amarta ya. Gojek, OVO, Dana. OVO, Gojek, Dana. Terus apa lagi? Gojek, OVO, Dana. Ada selain itu? Ada yang punya Bareksa atau punya tadi itu punya bibit? Gojek, OVO. Waduh, oke deh, kita bahas ya sedikit. Fintech, financial technology, penggabungan antara literasi keuangan dengan teknologi, dan masuknya ke semua jenis, yaitu salah satunya Gojek, OVO, Dana, Investri, Bareksa, dan yang sifatnya pakai teknologi ya. Ada namanya apa sih pembayaran, Coinworks, yaitu di iklan-iklan juga ada. Nah kayak gitu. Terus kemudian ada Amarta juga ya. Dan alat-alat yang Anda gunakan ya, fintech juga di Indo Premier, iPod juga itu fintech juga. Alat Gojek, OVO, Dana adalah financial technology yang tujuannya adalah menghabiskan duit Anda. Sekali lagi ya, Gojek, OVO, Dana adalah financial technology yang tujuannya untuk menghabiskan duit Anda ya. Tapi kerennya Gojek mulai memasukkan aplikasi di dalamnya adalah kolaborasi dengan pihak ketiga. Jadi bukan Gojeknya ya, tapi dia kolaborasi dengan pihak ketiga untuk menginvestasikan duitnya dengan startup untuk membeli emas, nyicil emas. Tapi kredibilitasnya saya kurang tahu perusahaan itu ya. Di situ ada, silakan aja lihat Gojek, Anda bisa nabung emas, cicil. Tapi pastikan perusahaan yang startup itu, yang pihak ketiga itu, pastikan dulu bahwa dia aman ya. Kalau saya pribadi kalau ditanya, Pak rekomen nggak? Saya bilang enggak. Saya takut hilang duitnya. Ya. Oke. Ini adalah fintech. Jadi Mbak siapa tadi? Yang belum tahu fintech. Jadi fintech itu Mbak Doroti, ini fintech ini bisa diakses di internet. Nah kayak gini, ini Investri. Jadi Anda fintechnya bisa, kalau misalnya Anda punya duit banyak, nggak mau invest tapi mau, gini, suatu hari Anda akan berpikir, gila gue nggak punya usaha ya, gue nggak punya usaha tapi gue punya modal, gue nggak punya usaha tapi gue punya modal. Nah kalau misalnya soalnya kenapa kalau bangun usaha kita perlu nyiapin modalnya tuh gede gitu. Nah gimana gue dengan modal yang terbatas gue bisa invest ya, dapat cuan. Nah di teman kantor satu tim dengan saya yang menekuni ini Investri, dia bilang oke, kopi ini gitu. Karena menurut dia Investri ini transparan, perusahaannya dikasih tahu kalau Anda punya duit banyak, Anda bisa berikan pinjaman ke perusahaannya dan Anda tahu perusahaannya apa, ngembaliinnya kapan, dia tipe grade A, ngembaliinnya konsisten atau enggak perusahaan itu. Jadi ditransparan banget ya. Saya juga tertarik, tapi dananya mungkin ini dia mintanya di atas 1 jutaan ya. Kalau Anda juga membangun perusahaan dan Anda butuh dana, belum punya dana, Anda bisa ajukan pinjaman.
ke sini ya, Investri ya. Tapi sekali lagi, seringkali kan ada nih pinjaman online ya, hati-hati ya. Siapa yang di aplikasinya ada pinjaman online? Ada nggak? Mungkin bisa share, nanti saya kasih tahu nih tips and triknya ya. Siapa yang punya? Ada yang punya aplikasi pinjaman online di HP? Mbak Tiara boleh tahu nggak itu aplikasinya namanya apa? Oh, OVO Pay Later. Oke, ya masih OVO lah ya. Masih OVO. Oke, Kredivo. Oke, Kredivo ya. Oke. Tapi udah diblokir. Oh, gitu, udah diblokir. Aku laku ya, aku laku. Oke. Kredivo tuh menarik ya. Shopee Pay Later ya. Oke. Gitu. Nah, jadi eh, apa namanya? Itu eh, Anda bisa terkait kembali lagi ke Investri. Anda bisa invest kalau misalnya nggak punya perusahaan atau Anda pengen belajar, investnya minimalnya 1 juta nih. Saya rekomen berdasarkan pengalaman ya. Nah, Anda bisa mulai sekarang. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang generasi tua demennya itu investasinya di real asset, rumah, logam mulia dan lainnya, pokoknya yang berbentuk. Tapi padahal di negara ini Anda punya hak juga sebagai masyarakat untuk bisa invest juga di tempat yang untung, obligasi, reksadana, saham ya, atau enggak derivatif. Anda juga bisa punya tabungan. Tabungan ini kan investasi, kalau tabungannya tabung pendidikan buat anak atau enggak deposito ya, mulainya juga kecil. Atau juga Anda juga bisa melakukan proteksi. Proteksinya asuransi pendidikan ya. Tadi di Allianz juga bisa, atau enggak unit link. Unit link itu adalah penggabungan investasi dengan asuransi jiwa ya, jadi bukan asuransi kesehatan setahu saya. Unit link itu adalah penggabungan antara asuransi eh, jiwa dengan investasi. Jadi ada nilai investasinya, tapi kalau tiba-tiba amit-amit Anda meninggal, Anda langsung dikasih nilai investasinya sekaligus buat uang pertanggungannya kepada ahli waris. Nah, gitu ya. Jadi itu caranya. Kalau nanti mau kenal lebih jauh nggak apa-apa, WA aja ya. Saya bukan rekomen nih ya, cuman berdasarkan pengalaman. Kalau yang mau buat belajar di saham bisa belajar ini ya, Yunabung saham. Ini ada nih sekuritasnya yang saya bilang tadi. Kalau saya sekuritasnya pakainya Indo Premier. Nah, saya juga pakai satu lagi yang namanya Enakorindo dari Korea. Nah, ada yang namanya Mandiri Sekuritas. Nah, di sini ada Indosuria kan. Nah, tahu nggak Indosuria kan juga bermasalah ya. Lagi bermasalah Indosuria ya. Gitu, duitnya ada. Indosuria usianya udah lama, kalau nggak salah 30 tahun. Invest di situ orang-orang. Terus sekarang duitnya nggak tahu kemana ya, kasihan juga ya. Gitu. Jadi ada masalah, ada salah manajemen di dalamnya gitu. Jadi itulah resikonya. Di bank pun ada resikonya. Anda nabung juga tetap ada resikonya ya. Di semua tempat juga ada ya. Lewat koperasi juga pasti ada resikonya ya. Nah, ini cuman ipot aja ya. Ini reksadananya, ada reksadana pasar uang, campuran, syariah, pendapatan tetap, reksadana saham ya. Ini saham, ini cuman. Nah, ini saya cerita ini untuk grafiknya. Nah, teman-teman, kembali lagi, sorry ya, maaf ya, saya cuma mau lihat. Oke. Nah, ini saya kasih tahu ya, negara kita berkembang atau enggak sih gitu. Ini grafiknya punya Bank BCA nih. Dari tahun lama ya, dari tahun 2016 awal ya. Grafiknya nanjak gitu ya. Ini kalau bicara saham ya. Nah, ini naik gara-gara Covid kemarin langsung jatuh. Nah, jatuhnya kenapa? Karena investor asingnya pada keluar. Ya. Jadi gitu. Nah, ini ada perusahaan yang namanya, saya sekaligus kasih tahu ya, sedikit tentang perusahaan-perusahaan. Ini ada namanya Bakri ya, Bakri Group nih, Bakri Group ya. Ini migas ya, ngedrop banget, harganya cuman gocap ya.
satu lembar kertasnya itu harganya cuma Rp50. Kenapa? Karena gara-gara lumpur lapindo ya, takut lagi orang untuk investasi ya, juga banyak utangnya juga, terus kemudian laporan keuangannya grafiknya merah ya. Ada raw energi naik turun tapi performa masih oke. Ini cuman karena ngikutin ini produsen batu bara ya, nggak bisa nanjak kayak bank. Kalau bank kan orang yakin naruh di bank jadi makin naik ya. Ini Unilever tahu ya, tempat Anda kalau lagi ke hypermart atau itu, terus kemudian ada produk yang namanya Unilever. Nah, Anda beli sahamnya ya, beli suratnya ya. Nah, kalau di masa anak-anak, ini tips sebelum kita akhiri ya. Nanti saya boleh bertanya ya, kita masih waktunya sebenarnya masih banyak. Kalau buat anak-anak ya, adalah baiknya pakai tabungan asuransi pendidikan atau kesehatan. Kalau dewasanya mulai pakai tabungan deposito asuransi pendidikan, asuransi kesehatan ya. Asuransi kesehatan, asuransi pendidikan itu banyak jenisnya. Pelajari dengan baik, cari tahu kanan kiri, Anda pengennya gunain apa. Ada yang bilang, oh Aksa Mandiri keren tuh ya kan, oh yang dari Simniaga juga keren tuh ya kan. Kalau orang marketing mah bilang mah keren-keren aja ya, tapi lihat di balik itu semua harus dipelajari ya dengan baik-baik ya kan. Kalau bisa tetap modelnya adalah diversifikasi, dibagi uang-uangnya ke manapun. Ini buat anak-anak, masa anak-anak. Kalau masa dewasa, nah teman-teman harus siap nih. Udah mulai tabungan. Ini dari pengalaman saya juga ya, ini bener banget, ini cocok. Makanya saya berani kasih ini. Kalau di masa dewasa itu kalau bisa persiapan nikah, tabungan deposito, kredit, pembiayaan, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, udah reksadana. Saya salah banget ya, dulu di masa muda saya nggak kenal gini sih, nggak ada yang ngajarin soalnya dulu ya. Kuliah S1 juga nggak ada yang ngajarin ya, nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi apa ya, sedih juga sih sebenarnya. Nah nanti kalau udah mulai menikah, mulai tuh bener, saya berdasarkan pengalaman saya lakuin nih, namanya nabung di dana pensiun. Istri yang kenalin waktu itu, apaan sih dana pensiun, emangnya gue udah mau mati apa gitu, udah mikirin pensiun gitu. Selagi duitnya ada, selagi Anda masih produktif, tenang aja, duitnya aman nih kalau dana pensiun ya. Duitnya Anda bisa tarik juga gitu. Jadi Anda siapin dari sekarang, diinvest ke fund manager untuk dana pensiun sehingga Anda duitnya invest ya. Pastikan kalau Anda nabung di dana pensiun, pastikan itu sebaiknya saran saya tidak di tempat perusahaan yang fokusnya asuransi ya, bukan asuransi jiwa dan kesehatan. Jadi baiknya di fokus yang asuransi untuk dana pensiun gitu. Nah terus kemudian reksadana, properti, logam mulia, valuta asing ya. Valuta asing pasti yang teman-teman ngerti ya. Kalau nanti di masa tua, nah Anda sebenarnya udah tinggal nikmatin tabungan depositonya, tinggal nikmatin asuransi jiwanya, asuransi kesehatannya tinggal kita ngerasain, dana pensiunnya tinggal dirasain ya. Nah biasanya udah masa-masa dengan di masa tua Anda pun karena udah nyiapin resiko penyakitnya makin tinggi kalau di masa tua. Jadi makanya Anda harus punya investasi sekarang, dari sekarang. Karena nanti kalau misalnya memang Anda nggak punya asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, Anda tetap masih bisa untuk pakai asuransi, dana asuransi Anda gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Chatting langsung ngomong aja, tanya, boleh. Gitu. Ini terkait dengan saya kasih apa ya? Hari ini spesial banget buat teman-teman, buat tentang hak dan khususnya hak Anda sebagai warga masyarakat. Mau tanya? Silakan. Ya. Mau diskusi? Ayo monggo, mau share pengalaman Anda boleh. Gitu. Nah, sekarang oke. Menarik nih. Oke. Kalau ada yang mau ngomong nggak apa-apa ya, langsung boleh ngomong ya.
Nanti layarnya tolong dinyalakan, terus kemudian silahkan tanya apapun, gak usah ragu. Orang ragu bener tersesat di jalan ya. Oke, aku jawab dulu nih. Mbak Doroti nanya nih, Mbak Doroti wajahnya nyalain dulu dong, biar kita tatap muka nih. Mbak Doroti mana? Mbak Doroti bisa nggak layarnya nyalain? Halo Mbak Doroti. Ya, investasi forex auto pro system. Jadi pakai alat, ya, pakai robot. Oh, Mbak mute-nya dia. Masih di. Oke. Pakai robot ya. Oke, pakai robot. Aku nggak bilang, aku nggak akan nggak akan pengen bilang bahwa investasi forex itu jelek. Tapi pertama, kalau Mbak mau nyemplung di investasi forex, ilmunya harus kuat ya, karena harus baca grafiknya kuat gitu. Karena saya jujur di permainan forex itu banyak bandar yang bisa. Mbak nih mikirnya nih kan cuman di forex kan cuman buy or sell, ya kan? Jadi pegangannya adalah nilai duitnya. Nilai duitnya. Jadi bukan lembar kertas sahamnya, tapi Mbak cuman pakai nilai duitnya. Duitnya jadi besar atau jadi mengecil gitu. Nilai duit yang dipertaruhkan. Jadi cuman pilihannya buy or sell. Kalau buy, tiba-tiba Mbak terbang ke atas, berarti Mbak cuan, ntar duitnya banyak. Tapi kalau Mbak milihnya buy, tapi nanti terbangnya ke bawah, turun ke bawah, maksudnya turun, ya berarti Mbak kehilangan duitnya gitu. Biasanya forex, setahu saya, kalau mungkin saya salah mohon dikritik bagi teman-teman yang tahu, setahu saya forex itu pakai jam, misalnya 1 jam, pakai ada waktu untuk dia transaksinya. Kalau di saham nggak ada, karena Anda beli surat dan bisa berlangsung untuk seumur hidup. Maka kalau apalagi pakai alat bagus kok, pakai alat keren. Beli alat robotnya saya pernah ditawarin 20 juta, alat robotnya doang ya, 20 juta ya. Itu waktu itu pakai auto chart, ada juga pakai auto chart gitu ya, 20 juta gitu. Tapi sekali lagi, ketika memang kan marketingnya memang hebat kalau pakai robot. Tenang aja, duitnya akan dibantu oleh robot, digerakin oleh robot. Dia beli terus salah bidik, dia akan beli jauh lebih banyak lagi, terus salah bidik lagi, dia akan pakai duit Anda, nyetir duit Anda lebih gede lagi. Tahu-tahu pas dia mau nyetir duit Anda berikutnya, karena Anda belum cuan kan, Anda mau nyetir tapi duit Anda di depositnya udah habis, ya udah robotnya berhenti, nah duit Anda hilang semua. Nah, robot itu ada resikonya tuh. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa loh. Kalau mau nyoba nggak apa-apa loh. Nanti sharing gitu, ya, gitu. Nggak apa-apa. Robot itu kadang-kadang robotnya itu juga minta, misalnya kadang-kadang minta, ada kan teman-teman kumpul-kumpul juga di WhatsApp gitu, pakai forex juga. Dia bilang pastiin ya komputernya. Anda kan kalau pakai robot kadang-kadang harus nyewa server juga. Nah servernya itu Anda keluarin duit lagi, ya kan? Harus gitu. Terus kemudian habis itu servernya dipastikan di rumah, komputernya jangan mati. Kalau mati nanti robotnya nggak bisa jalan, kan ada gitu. Nah itu kan tambah pusing. Ini kita mau invest, mau cuan, kenapa pusing sih gitu, iya kan? Nah itu dia ya. Tadi terima kasih Mbak Doroti. Moga-moga apa namanya, nggak apa-apa kok kalau Mbak Doroti mau coba, wajib dicoba biar makin pandai gitu, biar tahu pengalamannya. Jadi jangan takut gitu investasi. Teman-teman lain mungkin ada. Mas Firman, ayo kita diskusi Mas Firman. Nyalain nih layar monitornya. Keluar dulu nih saya nih. Oke. Mas, mana nih Mas Firman nih wajahnya? Woi, Mas Firman, mantap. Mas Firman kenal cryptocurrency kapan, Mas? Udah main berapa tahun? Udah tahun 2018, Bang. Oh, tahun 2018. Aku lebih tua. Yang masih tinggi-tingginya gitu. Oh, masih tinggi-tingginya. Dulu masih inget nggak, Mas? Nama Indodax dulu namanya apa? Apa ya?
Iya, Bitcoin Indonesia Mas dulu namanya. Ya. Bitcoin Indonesia. Abis itu karena dia mau nyasar supaya nggak hanya Bitcoin, akhirnya dia rubah nama jadi Indodax gitu. Oh iya. Nah, terus bagaimana pandangan Bapak terkait investasi cryptocurrency? Karena setahu saya banyak sekali perusahaan besar yang juga masuk seperti Facebook, apalagi di Indonesia sudah ada Indodax. Mas Firman tekunin aja Indodax nggak apa-apa kok gitu. Supaya buat belajar Mas gitu. Oh Tapi iya. biasanya begini Mas, Eh, aku nggak bilang itu jelek. Tapi biasanya ketika masih inget nggak ketika lagi cryptocurrency lagi booming boomingnya dulu waktu masih namanya Ya. Bitcoin. Ketika lagi booming banyak orang yang beli makanya terbang. Makanya rame-rame orang ngeluarin puluhan juta masuk ke cryptocurrency terbang kan. Nah saya juga ikut waktu itu terpengaruh kan, nah terbang nih, lalu kenapa turun, kira-kira kenapa turun, karena pada saat itu juga banyak orang yang ngelakuin setelah dia udah terbang ke atas, banyak orang hipsnya udah mulai turun, semua orang narik duitnya lagi, makanya turun grafiknya. Kalau nanti dipanas-panasin lagi ntar baru terbang lagi, jadi Mas Firman jangan keluar dulu, Iya begitu Pak. udah dapet cuan baru keluar aja. Nah itu Pak, saya tahu memang sistemnya apa cryptocurrency itu sebenarnya kan apa ya, semakin banyak yang beli semakin tinggi harganya kan Pak ya. Yes, betul. Kayak sistem bubble gitu ya Pak ya. Ya sistem bubble banget, gitu sama. Nah, ya itu Pak. Terus habis itu kesalahan saya itu bukan hold, Heeh. tapi saya alokasikan ke hal yang lain Pak. Jadi eh, jadi kan ada lending juga, Iya, ada cloud mining juga. iya Itu kesalahan betul, saya di situ. iya betul. Jadi pas saya kayak investasi jangka panjang gitu kan, saya kira bakalan survive nih, Iya, ini cryptocurrency iya, Bitcoin. Akhirnya cloud mining Pak, iya, di salah satu apa cloud mining apa kayak aplikasi cloud mining gitu loh Pak. betul betul. Terus ternyata tiba-tiba semakin lama semakin eh, banyak sekali anaknya Bitcoin itu kan Pak, jadi Iya, kayak banyak saingannya gitu kan. Akhirnya makanya. saya juga tunggu ya udahlah mungkin setahun 2 tahun lagi, Iya, ternyata memang cloud mining nggak bisa menjamin sebenarnya. iya benar 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 Mas. Mas, aku hilang tuh duitnya ya Mas ya, walaupun baru pemula Mas. Ya. Kalau boleh sharing ke Mas, saya tuh hilang duitnya 1,7 loh Mas. Waduh itu nyesek banget Mas bener. Lagi bodoh-bodohnya Mas saya nih. Itu berasa banget. Mas Firman kayaknya jauh lebih banyak kayaknya. Soalnya ya ya ini Pak, apa udah dapat 1.000 sekian, terus kayak Iya, ketagihan ya udahlah, iya, naruh lagi seperti itu. betul betul sih. Memang diversifikasi sih Pak, saya taruh di Iya Bitcoin betul, juga, di betul Ethereum, betul. di Doge gitu sih Iya Pak. betul betul. Kalau kayak Apa gitu, tapi yang saya tanyakan itu sebenarnya ini kan sebenarnya teknologi Pak, iya, teknologi. Nah, iya, bisa tidak menutup kemungkinan teknologi ini juga bakalan lebih baik lagi tuh, apalagi perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook yang saya dengar, yang iya saya betul. tahu itu juga mengalokasikan dananya ke cryptocurrency. Nggak tahu Iya, kelebihan di cryptocurrency itu apa. heeh. Nah dari situ Pak, kira-kira ada peluang nggak di cryptocurrency itu juga jadi hal yang bisa dibuat investasi yang bagus di masa mendatang seperti itu. Setahu saya Mas ya, mohon dikritik ya kalau salah ya. Iya Pak. Kalau di pasar modal di Indonesia ada regulasinya, ada pengawasnya, ada mata-matanya, ada dan itu wilayah ranahnya wilayah Indonesia gitu ya. Kalau cryptocurrency ranahnya adalah teknologi global dunia, yang ngatur, yang bergerak itu cuman antara investor-investor aja. Jadi gelombangnya oleh para investor. Saya kurang tahu tentang polisinya di situ siapa. Tapi secara someday bisa nggak suatu hari nanti duitnya rupiah misalnya karena kursnya dengan rupiah, someday kurs rupiah jadi makin naik dan pada saat itu Anda invest jangka panjang ya Mas ya, harus 5 tahun ke atas. Itu kalau Anda simpan aja ketika nanti dia melonjak ke atas mengalahkan semua baru Anda cairkan gitu. Jadi strateginya begitu. Pun kalau misalnya Anda masuk, misalnya Anda mau ke Jepang nih, katanya kan di cryptocurrency ada di Jepang ya, bisa nuker ya, gitu ya.
Jadi ini sebagai alat tukar gitu. Anda masukin, terus nilai investasinya nanti pada saat di Jepang nggak pakai pakai duit lagi, acuannya teknologinya itu angka elektroniknya. Ibaratnya kayak e-money lah. E-money itu kayak duit masukin e-money Indonesia terus bisa ditranspos langsung ke luar negeri. Karena kalau e-money kita tetap nilainya dimasukin di teknologinya di kartunya tetap rupiah kan, ya kan? Nah, ini ibaratnya kalau nggak salah ya, ada kan kartu kredit yang jadi buat Bitcoin kan, langsung bisa dipakai kan, kalau nggak salah ada masnya. Ada loh mas. Saya kurang tahu kalau kartu kredit Pak, tapi Iya. ada yang bentuk udah fisik gitu. Iya fisik kayak Mastercard gitu tapi tulisannya Bitcoin. Iya. Gitu. Nah yang itu saya maksud. Jadi dengan kartu itu aja duit Anda yang udah di dalamnya cryptocurrency nanti dipakai di luar negeri pakai gitu. Pakai itu. Jadi nggak ditranspos lagi nggak perlu bantuan bank-bank lagi, nggak usah. Itu udah pakai kartu itu. Nah, kalau nggak salah namanya ya, coba cari tahu namanya. PayPal nggak ikutan, kalau nggak salah namanya adalah Payoneer. Payoneer. Nah, Payoneer kerja sama Payoneer gitu. Jadi kurang lebih sama itu. Tapi Mas Firman masih ada dananya di cryptocurrency? Karena di block mining kan itu kan beli kecepatan Pak. Iya. Nah terus emang ini ya Pak ya, ya dikatakan licik ya kayak gimana ya, kayak kebijakan mereka itu kan berubah-ubah. Iya. Kadang-kadang withdrawnya minimal berapa, Iya. minimal kecil, terus sekarang gara-gara bitcoinnya lagi turun, Oh. minimal penarikan jadi lebih gede, jadinya I see. ketika mau ambil bitcoinnya jadi nggak bisa. Iya. Nah, bener. jadi seperti itu Pak. Iya, bener banget. Saya kan sama kayak teknologi lainnya kan Pak. Iya, bener sama. Itu Pak. Iya, Investasi emas. sama. Saya itu kan nggak ada per bulan itu harus transaksi berapa gitu. Jadi kalau nggak transaksi itu bakalan dibekukan dulu kan. Iya. Memang aturannya. Iya, makanya. Kita untuk transaksi di situ Pak. Iya, cryptocurrency setahu saya dapat info lagi dari orang dalam. Cryptocurrency setahu saya kan di dalam cryptocurrency ada macam-macam lagi kan. Jenis-jenis uangnya jenis. Nah, itu ada penciptanya, Mas. Itu ada penciptanya. Yang nggak bisa dilegalitasi adalah kalau penciptanya mati, maka juga kadang-kadang takutnya duitnya ikut mati juga. Karena si penciptanya itu kan nyiptain teknologi itu. Kalau dia nggak growth, dia nggak tumbuh, dia nggak punya pewaris segala macam, ya mesinnya mati bersama orang itu juga gitu. Nah, duit Anda hilang juga gitu. Nah, itu problemnya. Itu problem resikonya ya, resikonya. Jadi hati-hati banget. Gak apa-apa Mas, belajar, yang penting diversifikasi. Jadi lihat, siapa tahu ntar tahun depan atau 2 tahun lagi cuan ya baru, ya kan? Ya, pernah ada mahasiswa, soalnya kenapa saya terima kasih udah diangkat cryptocurrency. Ada anak binus itu dia naruh cryptocurrency, bangga banget cerita ke saya, Pak saya naruh loh cryptocurrency 5 juta Pak saya Pak. Wah kemarin udah bisa narik Pak buat beli sepeda. Habis itu dia masukin 20 juta, 20 jutanya hilang. Udah segampang itu aja ngomong. Oke Mas ya, thank you, terima kasih. Oke. Teman-teman, rekan-rekan, boleh dinyalakan dulu semuanya. Saya mau memastikan lagi bahwa saya mau izin pamit. Terima kasih untuk hari ini Mbak Marcella, Mas Erik, Mbak Marlina, Mas Yutaka, thank you pertanyaannya. Mbak Citra, terima kasih ya. Terus Mbak Tiara, thank you udah waktunya. Udah harusnya weekend. Thank you banget untuk semuanya. Hari ini udah sesinya. Terima kasih udah dengerin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Moga-moga apa yang dipresentasiin hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya nanti. Begitu ada lagi. Thanks. Jika ada pertanyaan langsung WA ya. Dan setelah ini saya langsung kirimin semua bahan-bahan yang udah kasih email di WhatsApp. Terima kasih. Selamat pagi. Happy weekend. Tetap semangat selalu, jaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan yang bersih.
physical distancing tetap dijaga untuk semua. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you.